Hai rekan muda, kembali lagi di Simas Muda, suara kita, cerita bersama. Siang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi. Salah satu muslimah di Tuban yang inspiratif, multitalenta, dan juga cantik tentunya. Ya. Kita perkenalan terlebih dahulu. Ini dia Miss Aulia, seorang founder dari Bimbel Infinity Study Room Tuban. Apa kabar Miss Aulia? Alhamdulillah baik, Ma. Mama udah. Ya, panggil saya Mama Afi aja. Oke, Mama Afi. Ya, bisa perkenalan terlebih dahulu, Miss. Oke. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan dengan saya Aulia Nuruzahani. Biasanya orang-orang kenalnya dengan Miss Aulia. Saya founder Infinity Study Room, yaitu salah satu bimbel di Tuban yang ada di Perbon. Dan kegiatan saya untuk saat ini, saya ada seorang ibu rumah tangga, dan juga cuma ngajar bimbel aja di rumah gitu. Jadi boleh cerita-cerita nih Miss Resa, Miss Aulia ya. Soalnya dulu kenalnya Resa sih. Sekarang Resa itu nama keluarga, di keluarga kan. SD, gitu. mulai SMP, SMA, kayak guru-guru mulai manggil Aulia, keterusan sampai sekarang jadi nama panggungnya Miss Aulia, guys. Iya, bisa diceritakan terlebih dahulu Miss dulu kok tertarik bikin bimbel itu gimana ceritanya? Dulu itu bimbel kan berdiri tahun 2019 setelah setelah menikah. Cuma sebelumnya itu memang udah ngajar privat gitu mulai tahun 2013 pas masih kuliah. Terus pas udah nikah sama suami, ayo tuh, masa kok kamu mau pribadi aja gitu, gimana kalau nyoba bikin sendiri di rumah kayak gitu. Terus akhirnya nyoba deh. Jadinya keterusan sampai sekarang. Kalau boleh tahu ini ya, berapa Miss? Muridnya sekarang katanya udah banyak dan tutornya juga banyak sekali. Alhamdulillah kalau muridnya sekarang kan itu dari TK sampai jenjang SMA. Itu kurang lebih ada 150-an lebih. Wow, 150 lebih. Itu privat sama reguler. Oh gitu. Kalau untuk tutornya? Kalau tutornya kemarin kayaknya terakhir 27-an. 27 tutor. 27 tutor. Itu ceritain dong Miss, gimana kok bisa sampai maksudnya kayak di titik yang luar biasa lah ya. Kalau hitungannya 150 murid itu ya besar ya Miss. Iya. Itu dulu deh, yang itu dulu ceritain perjuangan mendapat murid. Dulu kan waktu sebelum ada bimbel itu kan memang banyak tawaran masuk. Pertama aku ikut sama bimbelnya om dari sepupu itu awalnya, terus merambah ke privat sendiri, banyak yang kenal dari mama-mama kayak gitu, terus sampai di titik selalu nolak murid. Terus sama itu yaudah yuk merangkul teman-teman aja bikin bimbel, ya udah bikin. Awalnya juga kan kenalnya cuma Miss Aulia gitu kan. Terus tiap murid yang datang aku tawarin, "Ma, tapi yang ngajar bukan saya ya." Awalnya juga nggak mau gitu, cuma karena mereka kesulitan juga nyari, terus akhirnya percaya sama teman-teman yang udah aku seleksi, akhirnya pada mau gitu. Untuk proses seleksi tutornya itu gimana Miss? Kalau seleksi tutor itu awalnya memang itu ya bikin open recruitment gitu, kita sebar lewat sosial media, sama mungkin kita tempel-tempelkan di kampus, soalnya kan sasaran kita anak-anak kampus biasanya untuk tutornya. Gitu. Dulu awalnya kayak gitu, terus akhirnya ada lamaran yang masuk, ya udah pertama kita tes tulis, terus micro teaching dulu, terus baru wawancara. Gitu. Untuk yang menyeleksi Miss Aulia sendiri atau ada tim khusus gitu Miss? Enggak, aku sendiri yang menyeleksi. Kriterianya apa tuh? Kriterianya yang pertama bisa
bisa ngomong anak-anak, kebanyakan kan anak-anak. Oh, gitu. Terus kalau untuk materi yang dikuasai minimal materi basicnya harus bisa mereka. Kalau ada yang materi basicnya bisa, kan sambil jalan mereka bisa sambil belajar juga. Materi basic itu apa biasanya, Miss? Ya kalau boleh SD berarti semua mapel paling enggak matematikanya kuat kayak gitu. Terus ya semua mapelnya masih apa ya, mereka masih bisa mengcover kayak gitu, nggak harus yang pinter banget, enggak. Soalnya kan kadang ada tuh yang pinter cuma mereka nggak bisa ngajar. Betul. Tapi ada yang apa itu namanya, kepintarannya biasa-biasa aja tapi kan mereka bisa menguasai kelas dan pada akhirnya mereka kan juga belajar lagi. Oh gitu. Ya, prosesnya. Berarti kalau Miss Aulia kalau menjadi tutornya itu lebih mending mana nih? Pinter yang cari orang yang pinter banget, atau yang penting bisa ngajar, maksudnya meskipun pas-pasan ya kasarannya. Nek bisa ya dua-duanya. Betul sih. Betul. Nek bisa kan dua-duanya. Kalau disuruh milih salah satu, Miss, mereka itu lebih apa itu namanya, bisa merangkul anak-anak. Soalnya wali murid nyari yang kayak gitu. Oh, poinnya itu ya, berarti merangkul anak-anak. Iya, tapi ya enggak gitu. Kan apa ya, pengetahuan mereka ya enggak rendah-rendah banget. Oh gitu. Oke. Kalau apa selama ini emang berapa persentase murid yang anak-anak sama yang udah apa ya, SMP, SMA itu lebih banyak mana sih? SD yang paling banyak. SD yang paling banyak. Wah, berarti minatnya kalau Miss Aulia lihat sendiri, minat bimbel di Tuban ini lebih kemana? Maksudnya untuk kemananya? Sasarannya itu untuk anak-anak, lebih ke anak SD apa yang remaja kayak gitu? Semuanya seimbang sih. Cuma kan mungkin karena di Tuban ada beberapa pilihan bimbel gitu ya. Jadinya kan kayak yang lebih apa itu namanya, kayak SMP, SMA ada yang lebih milih ke bimbel-bimbel nasional yang lebih besar. Mereka kan bisa mengcover semua pelajaran. Sedangkan kalau di Infinity itu aku cuma bisa mengcover yang sainsnya aja. Apalagi untuk jenjang SMP, SMA itu paling cuma bahasa Inggris, matematika, IPA, yaitu SMA paling fisika sama kimia tambahannya. Oh gitu. Baik. Terus nih Miss, dari mana nama Infinity itu, inspirasinya dari mana? Boleh diceritain? Dulu awalnya kan waktu bikin bingung banget ya, apa ya namanya, masa kok Aulia Scores, apa bimbel Aulia kok aneh banget, terus ya? basic banget gitu. Terus akhirnya tercetus ide Infinity itu. Infinity sendiri kan artinya dia tak terbatas ya, tak terhingga. Sedangkan ilmu yang Allah sediakan tuh luas banget kayak gitu kan. Terus dan pola berpikirnya manusia atau ilmu pengetahuannya manusia itu kan terbatas. Akhirnya ingin membuat wadah di mana wadah itu kita bisa menampung banyak ilmu. Terus untuk teman-teman yang bergabung juga, kalau mereka nggak tahu kan jargonnya kita let's break your limits. Ada jargonnya. Let's break your limits. Nyambung sama yang Infinity Unlimited itu. Wah, sangat visioner sekali lah. Semoga menjadi doa ya Miss ya. Harapannya juga menjadi doa bagi murid-muridnya Miss dan juga usahanya Miss Aulia ini. Terus kalau tadi yang cara mempromosikan pertama kali, masih inget gak Miss? Inget banget lah. Bisa diceritain gimana? Soalnya dulu itu kan awal promosi seperti biasa ya, kita nyetak brosur kayak gitu. Nyetak brosur seperti itu. Oh, saya kira langsung mulut ke mulut. Iya. Enggak, kalau mulut ke mulut kan dulu kenalnya cuma yang Miss Aulia aja. Sedangkan di bimbel kan kita merangkul beberapa mapel kan. Jadinya kan kalau aku sendiri kan ngajarnya cuma bahasa Inggris gitu. Jadinya tetap kita untuk people awareness-nya gitu kan, seperti brosur itu karena dulu teringat banget karena dulu malu. Iya kan?
kan terjun, apalagi kalau ketemu teman, ya apa rasanya nyebar brosur ya. gitu kan, kayak sales kayak gitu kan, padahal kan ya terus seru nih, seru. Terus kita nyebar brosur. Awalnya dulu sasaran kita hanya SD, karena fokusnya memang semua mapel itu ya, belum sampai SMP SMA. SD itu kita belum punya sasaran yang langsung tepat kayak gitu. Jadi semua SD itu kita satu-satu masuknya ya kita tunggu di gerbang kayak gitu. Tiap mau nyebar sebelumnya nanya ke apa itu namanya Pak Satpamnya, Pak pulangnya jam berapa kayak gitu. Ya udah, biasanya hampir makan waktu seminggu. Soalnya kan setiap sekolah pulangnya biasanya bersamaan, kan nggak mungkin kan, waktu itu kan cuma aku sama suami aja gitu. Belum dibantu tim. Dan memang sampai sekarang tutor itu nggak aku bebankan untuk ikut nyari anak. Berarti dulu nyari muridnya benar-benar sebar brosur dari sekolah ke sekolah ya Miss ya, untuk meyakinkan itu. Terus maksudnya ketika mendapat murid pertama itu gimana? Murid pertama ya direjek. Masih direjek kan awalnya cuma biasanya kan aku yang dipromosiin sama apa itu namanya bimbelnya, apa itu keluarga itu. Terus sekarang kan aku yang sebagai orang yang bertanggung jawab kayak gitu. Ada wali murid datang, aduh gimana ki cara ngadepinnya kayak gitu kan. Gimana Miss terus cara ngadepinya? Ya udah kita jelaskan, Bu, kita ada program ini terus biayanya sekian gitu. Oke. Boleh tahu nggak sih kalau dulu biaya pertama kali Miss Aulia biaya untuk lesnya? Boleh sedikit? Kalau untuk dulu waktu pertama-tama kita kan ya udahlah, kita nggak begitu dapat apa itu namanya keuntungan banyak, nggak apa-apa, yang penting jalan dulu kayak gitu. Kalau untuk dulu privat SD itu seingatku 30 per meeting. Wow. 30.000 per pertemuan. Iya, masih segitu. Dan itu untuk tutor kita kan nyari aman ya, kayak apa itu namanya bagi hasil kayak gitu. Jadi untuk tutor 27, untuk admin cuma 3.000. Wah. Iya. Anda menyebar brosur ini cuma dapat 3.000. Wah, perjuangan sekali ini guys. Oke. Terus ada lagi nggak Miss? Apa kayak murid paling yang menemani Miss Aulia dari awal gitu? Banyak. Ya rata-rata murid aku sendiri. Jadi memang ada beberapa yang sebelum aku buka bimbel sampai sekarang itu masih. Terus ada yang juga memang dari awal bimbel itu jalan, mereka join sampai sekarang pun juga masih. Berarti kurang lebih ada 5 tahunan lebih mereka masih masih konsisten belajar bareng kita. Iya, ngintil ya. Jadi ngintil bisa menemani proses mereka belajar, ada yang dari TK sampai sekarang udah kelas 5. Wah, rahasianya apa ya Miss, kira-kira kok bisa awet gitu loh? Itu awet kan, loh segitu. Yang namanya usaha itu kan kita paling nggak bisa memenuhi kebutuhan klien kan. Mungkin dari itu klien merasa apa yang mereka butuhkan itu terpenuhi, terus anak-anak juga enjoy belajarnya. Terus juga kan biasanya orang tua kalau belajar sendiri bareng itu kan bertengkar toh. Iya. Sama Abi. Iya. Jadi mereka udah tarik nafas dipasrahkan sama pihak yang profesional di bidangnya, dan anaknya nyaman juga, ya udah gitu. Tapi masih aku itu sih penasaran ya, kenapa kalau diajari orang lain itu dia lebih nurut? Itu ada sih kemarin. Mungkin nggak semua sih ya. Maksudnya nggak semua, tapi kan yang setauku ya, anakku juga kayak gitu. Kalau sama ustadzanya kok lebih nurut. Emang gimana Miss itu Miss? Kalau sisi anak pengajar itu kan bukan sisi mengajar ya, aku pernah baca juga. Anak itu kan kalau sama ibu, dia merasa ibu itu ada pelindungnya kan. Jadi kalau diajari sendiri, mereka merasa kayak kesulitan atau apa, akhirnya kan mereka berontak. Ya terjadi cekcok itu.
tapi sih dalam apa ya, pandangan si anak, halah itu kan ibuku sendiri, nanti kan juga nggak bakal apa itu namanya, nggak bakal ngapa-ngapain aku gitu. gitu. Oh, gitu. Meskipun marah kan, ya udah kan ibu itu sebagai pelindung si anak kan, dia merasanya kayak gitu. Gitu. Kalau sama orang lain kan, aku nek dimarahin nanti gimana, mereka ada takutnya. Mungkin ada rasa segan gitu kali ya. Kan dulu sebelum bimbel ya, enggak dulu juga sih ya kan, apa hijab, yang hijab sempat juga aku pernah tahu misalnya itu jualan hijab juga, hampers juga, terus apa lagi Miss? Nah, jualan es krim juga dulu, tiket apa ke sekolahan kayak gitu. Iya, emang kalau misalnya lihat, emang kalau dari apa menjadi pengusaha itu harus yang seperti itu kah? Gimana? Iya, mempunyai fighting, mempunyai opsi yang banyak. Kan ada yang pernah bilang usaha pertama itu biasanya sering banget gagalnya gitu kan. Ada yang pernah bilang. Jadi mereka yang apa ya? Ya juga mungkin pernah terjun ke dunia usaha juga gitu. Dan kalau nggak gitu kan kita nggak belajar. Dari kegagalan itu mungkin kan, oh dulu gagalnya kenapa ya, atau aku kurang gimana ya, akhirnya kan kita mau apa itu namanya, belajar lagi. Dari sekian banyak usaha nih Miss, kenapa memilih usaha bimbel? Ya ini apa ya, awalnya juga nggak apa sih, nggak ngeraito apa nggak iya nggak ngeraito ya, nggak apa ya, nggak ngeraito ya, nggak kepikiran. Iya, bahwa bimbel ini yang bakalan jalan kayak gitu. Soalnya dulu kan kalau nggak salah hijabnya juga itu besar juga kan, maksudnya sampai orderan. Ya maksudnya nggak sebesar Infinity kan, baru dulu, maksudnya merintisnya juga lumayan kan. Terus kenapa kok akhirnya itu? Dulu kalau hijab itu kan aku pengennya apa ya, terinspirasi yang dari apa, hijab Alila itu, Umu Felsiau itu. Cuma kan aku pingin kayak, oh aku punya brandku sendiri kayak gitu. Jadinya kan dulu apa-apa dikerjain sendiri, mulai dari jahit, yang jahit sendiri, terus modeling juga dilakuin sendiri, dibantu suami dulu itu. Terus dari segi bikin katalog, terus packaging, semuanya pokoknya sendiri. Oh iya. Akhirnya kan lama-lama capek, terus mau apa itu namanya, mau hire karyawan juga masih itu kan, masih takut. Terus yang nggak tahu ya udah Allah aja, Allah nuntunnya ke yang apa itu namanya, bimbel itu. Iya. Kalau orang tua sendiri gimana Miss? Kalau Miss Aulia bisnis apa sebagai founder bimbel ini gimana? Kalau orang tua, dulu kan aku memang sempat bilang ya sama apa orang tua, terus sebelum menikah juga bilang sama suami, aku nggak mau ya karir di luar kayak gitu kan. Ya terus pengenmu gimana kayak gitu. Ya udah aku pengen jadi ibu rumah tangga, terus apa ya, sebuah bayanganku itu pokoknya ada usaha di rumah, aku bisa membuka lowongan pekerjaan, bisa ngerangkul teman-teman, kan pikirannya indah gitu. Saat muda ya. Indah, sangat mudah, punya usaha, bisa dilihat dari rumah, terus bisa memenuhi apa itu namanya, kewajiban sebagai istri. Iya, itu yang biar wanita ya. Iya, tapi orang tua sangat mendukung kan. Iya. Mereka kayak mereka nggak pernah kayak mendorong kamu harus jadi gini, harus jadi gitu, enggak. Pokoknya ya udahlah, kamu tahu, kamu udah gede kayak gitu, kamu udah tahu mana yang baik, kalau memang itu sekiranya baik ya udah dilakukan aja. Pengajarannya Infinity itu lebih ke offline, online, atau campuran? Kita online, kita offline. Offline ya. Kalau online terlalu banyak kendala. Mungkin kan kalau juga kebanyakan anak-anak kayak gitu. Kan dulu pernah ya, waktu kan 2019 itu sebelum COVID kan. Pokoknya 2019 sekitar Agustus kalau nggak salah, itu aku baru merintis bimbel. Terus 2020 Februari ya, COVID langsung boom kayak gitu. Pokoknya
ya lagi. Oh, nggak apa-apa. Pokoknya itu cuma berapa bulan belum ada 1 semester kayaknya Udah kita dilanda keterjang COVID, semuanya kan dirumahkan. Terus kayak Duh gimana Ki, kayak gitu. Tapi terus Waktu itu juga udah agak menurun dari yang mungkin berapa ya, dulu masih dapat 20-an siswa gitu, privat aja, langsung turun drastis, cuma ada 5 siswa yang masih bertahan kayak gitu. sempat itu. Sama kayak gitu. Iya. Cuma ya udahlah dilanjutin terus aja, bertahan 5 ini. Terus lama-lama kan orang tua kan kayak burnout di rumah. Hampir 2 tahun ya itu. Iya. Apa enggak sekolah kan? Sekolahnya daring ya. Iya. Kalau nggak salah. Beberapa awal kan pada takut semua. Akhirnya Miss libur dulu semuanya kayak gitu. Terus waktu udah orang tua sudah mulai pusing, stres sama anak-anak, terus akhirnya apa ya? Curi-curi mereka tetap memberanikan, ya udah Miss, daripada anak-anak juga apa itu nggak belajar nggak apa, tapi nih apa masih tetap protokol apa itu COVID kemarin itu. Oke. Berarti kalau sekarang full offline ya? Iya, full offline. Kalau misalnya ada yang minta online aja Miss gitu, bisa nggak? Atau Kalau online dulu sih pernah, kayak misalkan temennya suami yang jauh-jauh itu kan ngelihat loh, lah bimbelmu kok rame ya kayak gitu kan, terus aku juga pengen tuh buat anakku online, bisa nggak? Cuma kayaknya untuk mengorganisir online itu kan lebih, kalau menurutku pribadi ya, itu kayak apa ya, kalau untuk anak-anak mereka kan biasanya lari sana lari sini. Kalau cuma di online, Dik kemana kan nggak enak. Gitu ya? Ruang kita untuk bergerak itu terbatas kayak gitu. Terus juga untuk menerangkan juga kita kayak keterbatasan media juga. Biasanya kan kalau offline ya deh ya nerangin gini sambil nulis sambil apa gitu. Terbatas banget kalau online. Jadinya kalau misal ada yang minta online, kalau misalkan itu jenjang dewasa kayak SMP SMA yang anaknya udah bisa fokus kayak bener-bener stay di tempat gitu, nah, biasanya kita ya udah mah dicoba beberapa kali pertemuan dulu baru nanti dievaluasi. Efektif apa enggak. Terus kalau untuk jadwalnya kan pasti banyak banget tuh, 150 ya, tadi hampir 150 siswa. Itu gimana cara mengatur jadwalnya? Kalau dulu aku kan nggak bikin kayak jadwal yang pasti gitu ya, kayak reguler kayak gini. Jadi setiap ada request yang masuk, aku tanyakan dulu. Kan tutor-tutor kan juga dulu masih free, banyak free-nya kayak gitu, banyak longgarnya. Mau berkenan jadwal kapan kayak gitu. Berarti nanyainnya satu-satu gitu? Iya, kalau ada request masuk, punya request jadwal enggak, kayak gitu. Kalau misalkan, oh iya Miss, ini anaknya, soalnya anak-anak itu kegiatannya sekarang juga full banget. Dan mereka itu les nggak hanya ikut Infinity aja, mereka juga ikut les non-akademik juga. Terus kadang ada juga yang udah ikut di Infinity, ikut les akademik di lain juga. Wow. Jadi harus sinkronisasi semuanya itu kan. Kalau oh ya Miss anaknya ada longgar jam sekian hari sekian jam sekian gitu kan. Oh ya Mas, saya konfirm dulu ke tutornya. Nanti kalau memang jadwalnya pas ya langsung jalan di jadwal tersebut. Kalau enggak kita tetap itu komunikasi 2 arah. Follow up. Tantangannya berarti tantangan terbesar dalam mengatur jadwal apa tuh? Tutor punya kesibukan, si anak juga punya kesibukan. Terus ada juga yang memang orang tuanya bener-bener kekeh, enggak Miss harus jadwal ini kayak gitu. Kalau memang bener-bener nggak bisa ya itu aku tolak. Kan biasanya ada yang agak fleksibel. Oh iya Miss, coba Miss yang jadwal ini saya rollingkan dulu sama yang lainnya. Biasanya kan ada yang gitu. Oke. Terus kalau dalam mengatur jadwal aja kayaknya aku dengar tadi udah kayak Masya Allah tabarakallah ya. Misalnya kalau lagi burnout nih, apa yang dilakukan Miss Aulia dan pengajar-pengajar? Pernah nggak burnout kayak gitu? Pusing gitu. Akhir-akhir ini kayaknya burnout banget. Iya.
Terus gimana tuh Miss? Kan tetap harus menjalankan kewajiban ya. Kalau aku biasanya, kalau dulu kan aku nggak ngasih batasan jam kerjaku ya. Jadi kalau misalkan ada yang request masuk, ya pagi masih aku respon. Terus malam habis ngajar gitu sampai jam 10 atau mungkin lebih jam-jam istirahat masih aku respon. Tapi sekarang biasanya aku kayak minggu gitu udah aku free kan semua. Ada pesan masuk atau apa wes enggak itu. Jadinya bisa duduk di sini gitu ya. Bisa duduk sama kita. Terus kadang tak kasih batasan kayak kayaknya aku mulai start jam 10 pagi deh. Mulai handle kerjaan lagi kayak gitu. Jadi bisa bisa istirahat juga otak. Mengambil nafas mengambil jeda dulu. Berarti mengambil jeda. Terus kalau kegiatan selain ngajar apa sih Miss biar nggak terlalu yaitu burnout itu tadi? Olahraga mungkin ada nggak? Jarang olahraga. Jarang olahraga. Tidak penyuka olahraga. Kalau untuk tutornya juga gimana tuh? Menjaga agar motivasinya tetap on fire. Kalau tutor sendiri memotivasi kan biasanya juga ada itu ya. Suatu komplain itu pasti ada. Kayak misalkan wali murid komplain tutornya, atau mungkin bahkan tutor sendiri komplain, Miss ini anaknya gini, ada yang gitu. Ya ada biasanya kalau itu ya, itu dia coba kamu kan kita ada 2 sistem, reguler sama privat. Kalau yang untuk privat itu kan one by one kan, satu tutor satu anak. Jadi kan dia lebih belajarnya lebih ke menyikapi anak lebih mendalam gitu kan. Dia kan tahu karakter anaknya gimana atau gimana. Biasanya kalau kalian burn out, anak-anak juga burn out, biasanya habis pulang sekolah langsung les. Kan mereka rewel. Ya udahlah kasih jeda 15 menit dulu. Terus belajar kan 1,5 jam. Coba nanti sebelum belajar 1/2 jamnya dibuat games dulu. Gamesnya tapi masih kayak mereka pelajaran kemarin apa, reviewnya kita aplikasikan menggunakan games. Jadi kan mereka agak santai, agak relax. Baru kalau udah itu sedikit-sedikit masuk ke materinya. Gitu. Oke. Tetep ya. Tapi kalau yang tutor nih, kadang mereka kan ngajarnya bimbel kan sore malam. Gitu ada yang memang nyambi paginya punya kesibukan kerjaan juga. Jadi pagi kerja di orang lain, malamnya ngambil privat ngambil jadwal di Infinity. Iya, luar biasa ya itu pengajar. Aku pun juga, wah mereka semangatnya luar biasa sekali berarti. Iya. Terus menjaga agar tetap kompak gimana nih? Kalau tetap kompak itu kita kan biasanya kita bikin grup gitu ya. Kita kondisikan kayak ya jangan bikin itulah lingkungan kerja yang toksik. Tuh, kan dengerin di mana-mana tapi kayaknya ada. Tapi alhamdulillah untuk sejauh ini tutor-tutor itu nggak ada yang udah ada yang memang tutor tuh silent reader kayak gitu. Cuma kita biasanya kan itu ya, tutor kan ngajar dari rumah ke rumah. Terus kadang tutor satu dengan tutor yang lain itu mereka nggak kenal. Mereka kenalnya kan ya udah dalam satu grup yang sama kayak gitu. Kalaupun kita ada ngobrol, biasanya kan bercanda di grup juga. Itu cuma 1, 2 atau beberapa orang yang nyambung kayak gitu, lainnya diem aja. Berarti sama aja ya, grup ya di mana-mana itu ada gitu, ada silent reader. Cuma biasanya aktif biar biar mereka tetap tahu satu sama lain. Itu 1 tahun sekali sih biasanya kalau waktu puasaan gitu aku kumpulin buat buka bersama bareng sama punya agenda games kayak gitu. Iya. Berarti ada buka puasa bersama gitu ya untuk mempererat tali silaturahim. Terus nih Miss, ada pertanyaan titipan nih. Cara melakukan pendekatan pada anak agar efektif belajarnya. Biasanya kan ada anak yang diajar itu suka lari-lari kayak gitu ya. Gimana Miss? Kalau menurut pengalamanku kan ya,
karena di bimbel ini kan sifatnya lebih ke kelompok kecil. Kalau privat juga kita satu anak satu tutor. Terus kalau yang reguler juga aku bikin sistemnya itu semi private. Jadi satu kelompok itu cuma maksimal 6 anak. Nah, terus untuk anaknya sendiri itu kan punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lewat visual, ada yang lewat mendengar, terus ada yang lewat menulis juga. Nah, dengan beberapa kali pertemuan atau beberapa kali proses belajar itu kan kita bisa mengetahui ya, oh si anak ini gimana gitu. Kalau kayak aku, kebanyakan yang anak-anak SD itu kebanyakan rata-rata yang kelas 3 sama kelas 4, kelas 3 empatan gitu ya, cewek-cewek. Mereka kan suka gambar. Jadi ya udah tuh aku masukkan kegiatan menggambar di dalam pembelajaran. Meskipun itu nanti prosesnya akan membuat belajar itu lama kan karena mereka menggambar dulu, tapi kan itu membuat mereka itu lebih gampang mengingat. Jadi kayak, oh ayo kita memperbanyak vocab verb gitu ya, apa itu kata kerja kayak gitu. Coba vocab ini kalian tuangkan dalam bentuk gambar. Mereka suka banget itu. Bahkan berkali-kali diulang-ulang pun mereka tetap suka. Dan itu dari menggambar itu mereka bakal lebih masuk. Terus juga untuk pendekatannya juga, misalkan kalau mereka, aduh miss, aku lagi nggak mood belajar kayak gitu ya, bisa dengan pakai cara games atau bisa cara listening by music kayak gitu. Ya, seru tuh. Anak-anak terus remaja itu kan mereka suka energinya kan banyak. Mereka suka kegiatan-kegiatan yang mengajak mereka untuk bergerak kayak gitu. Jadi nanti ice breakingnya, gamesnya itu nggak hanya sekedar bermain, tapi ada suatu permainan yang kita bisa otak-atik istilahnya. Kita misalkan cari inspirasi di web kayak gitu, di Google. Oh ada games ini nih, bisa kita otak-atik permainannya, nggak harus paten dengan itu. Cuma kita bisa juga mengganti materinya itu. Jadi misalkan kita belajar grammar, bisa dengan whispering atau mungkin tebak gesture, tapi mereka tebaknya harus melalui bahasa Inggris membuat satu kalimat. Jadi kan itu anak-anak juga bisa lebih tertarik. Untuk reguler pun juga sama. Berarti ada yang dengan gambar, games atau listening musik. Ada juga katanya kalau belajar bahasa Inggris, kan misalnya ini ya guru bahasa Inggris ya kebetulan ini ya. Kan katanya lihat film ya. Bisa juga dengan lihat film. Bahkan anak-anak yang aku punya itu kan murid, dia mungkin waktu golden age-nya itu dia itu lebih banyak menonton film yang memakai bahasa Inggris. Jadi dia itu mother language-nya itu lebih cenderung bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi itu bener-bener ngaruh banget. Cara tahu tadi? Mother tongue. Mother tongue-nya itu gimana caranya tahu? Mother language, mother tongue. Ya itulah. Maksudnya logatnya itu kan? Bukan logat, bahasa pertama, kayak bahasa pertama ya. Jadi dia itu sampai umur berapa ya, dikasih asupan tontonan bahasa Inggris terus akhirnya kan masuk keseharian. Kayak mereka sering mendengar frasa itu, terus secara tidak langsung mereka bisa merangkai kata-kata juga, vocab-vocabnya juga masuk. Sampai umur TK, SD kelas 1, SD kelas 2 itu dia lebih lancar bahasa Inggris dan dia nggak bisa bahasa Indonesia malahan. Wow. Itu orang tuanya sampai bingung. Wah. Ada di Tuban itu ya, Miss ya? Tapi sekarang anaknya udah lumayan bisa bahasa Indonesia. Miss Aulia punya rencana untuk melebarkan sayap Bimbel Infinity-nya keluar kota atau enggak nih dalam waktu dekat nih? Kalau dalam waktu dekat kayaknya kita pengen fokus dulu yang di Tuban. Kayak aku tetap pingin pondasinya itu kayak kokoh dulu gitu kan. Sebenarnya dulu juga teman-teman yang ngelihat gitu ya, wih perkembangan bimbelmu lumayan ya, maksudnya kayak
ya lumayan terlihat gitu. Ayo dong itu bikin di sini, bikin di kota ini. Kayak kemarin ada yang minta di Gresik, terus teman-teman yang di luar pulau juga kayak gitu. Teman suami. Cuma kan kayaknya untuk kapasitasku masih belum mampu. Aku masih kayak bingung ntar MOU-nya gimana, terus apa itu namanya sistemnya juga bagaimana. Pernah juga bikin cabang itu. Salah satu tutorku kan pulang kampung, dia di kampung itu bikin apa itu namanya bimbel sendiri. Cuma dia ngerasa nggak enak karena nggak ada kayak apa itu namanya nama lembaganya kayak gitu toh. Terus akhirnya Miss, ayo tuh Miss kita kolaborasi. Akhirnya tuh aku iyain di mana itu namanya, waktu itu cabang di Senori Singgahan. Pernah itu, cuma nggak sampai jalan 1 tahun atau 1 semester ya. Kenapa? Kendalanya banyak yang dikasih tanggung jawab di sana, dia juga ngerapel jadi guru di sekolah, banyak aktivitas. Terus akhirnya juga apa itu namanya banyak keras lah kegiatannya. Terus SDM-nya juga. Terus dari segi biaya aku juga harus apa itu namanya mengubah lagi menyesuaikan dengan apa itu namanya ekonomi di sana. Terus juga komunikasi yang kurang sebenarnya. Nah itu dia kekurangannya kalau udah apa mau buka cabang itu juga ada ini ya tantangannya sendiri ya. Mungkin boleh nih Miss kalau misalnya rekan-rekan mau apa? Mau buka, bantuin Miss Aulia untuk menghandle. Pokoknya bener-bener serius gitu. Boleh nih guys, kalau misalnya kalian serius hubungi Miss Aulia ya. Iya, bisa dibicarakan. Boleh spill ini siapa Miss Instagramnya Infinity ya? Bisa, Instagramnya @infinity_studyroom. Kalau misalnya mau request les privat kemana? Bisa ada ke nomornya kok, ada ke kontak personnya atau Instagram bisa, itu. Iya, udah ada cantuman nomor. Di Instagram sama itu. Mungkin bisa langsung ke kantornya, ke Jalan Kambang Putih, Gang Kambang Putih Perbuan. Oke, di situ akan ada ketemu Miss Aulia langsung ya di situ, karena kantornya di situ dan rumahnya Miss Aulia juga di situ. Terus sudah sih itu aja. Mungkin minta pesan dan saran untuk rekan muda yang di rumah. Buat kan sering juga teman-teman apalagi yang perempuan-perempuan gitu ya. Mis, aku setelah nikah rasanya kayak hidupku stop kayak gitu. Aku nggak bisa berkarya, aku nggak bisa berkembang. It's okay sih, take your time kayak gitu kan. Kita kan ada timingnya sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau misalkan buat teman-teman yang pas apa itu namanya ya yang punya anak kebanyakan ya diselesaikan dulu sampai anaknya mungkin bisa kita apa itu namanya tinggal, terus kalian punya cita-cita apa lakukan aja. Berhasil nggak berhasil itu kan bukan karena kita gitu. Yang penting kita sudah berusaha di depannya, terus ikhtiar dibarengi sama doa. Nah tetap berkarya. Buat rekan-rekan muda tetaplah berkarya ya teman-teman. Nggak apa-apa gagal. Apapun gendermu, nggak apa-apa gagal. Yang penting sudah mencoba. Kan dari gagal itu kita bisa belajar. Gitu. Oke, tepuk tangan. Yeay. Itu dia podcast kita hari ini. Terima kasih Miss Aulia atas waktunya. Terima kasih udah disempatkan datang ke podcast Si Mas Muda pada siang kali ini. Oh iya Miss, sebelum kita pamitan sama teman-teman, saya minta Miss Aulia menirukan jargon Si Mas Muda. Gimana jargonnya? Si Mas Muda, suara kita cerita bersama. Suara kita cerita bersama. Bisa ya Miss, nanti aku bilang. Nanti aku bilang Si Mas Muda, nanti kita bilang suara kita cerita bersama gitu. Oke? Oke. 1 2. Si Mas Muda, suara kita cerita bersama. Damn. Yeah.